Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayatnya hingga kita dapat hingga antum dapat membuka video ini, ya. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk materi pada pagi hari ini Ustaz akan memberitahu, yakni kita masuk ke pelajaran kedua, KD 3.2.1. KD itu apa? KD itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3 merupakan pengetahuan. Titik 2 adalah bab kita, bab kedua. Titik 1, nah inilah pelajaran pertama kita, ya, di bab yang kedua. Sebagaimana kemarin kita sudah mengetahui sosok dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, betul? Pada pertemuan kemarin. Nah, bagi yang belum membuka videonya, silahkan dibuka video yang minggu lalu, ya. Kemudian sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru, yakni pengiriman pasukan ke Syam. Nah, judulnya adalah pengiriman pasukan ke Syam. Baik, sebelum Ustaz mulai, Ustaz ingatkan sekali lagi agar Anda sekalian memegang buku Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, ya, buku paketnya dan buku tulisnya. Untuk buku tulisnya, kalian harus mencatat apa yang ada, apa yang keluar di slide di video ini, ya. Tidak banyak kok, cuma sedikit. Baik. Oke, kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan sampai salah niat, ya. Niatkan kalian belajar lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah, mencari ridha Allah. Ini adalah gambar dari kota Syam yang lama, yang dulu, ya, seperti ini kurang lebih. Pengiriman pasukan ke Syam. Siapa yang mengirim? Nah, kita lihat. Pada tanggal 26 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan 700 orang. Nah, ini dicatat, ya, pada tanggal berapa? Tanggal ke-26 Safar tahun 11 Hijriah. Nah, ya, menyiapkan 700 orang. Pasukan tersebut memerangi pasukan Romawi di kota Abil, Balqa, dan Mu'tah, yaitu kota-kota yang berada di Syam. Nah, jadi Rasulullah mempersiapkan pasukannya terdiri sebanyak 700 orang, terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, sudah masuk semuanya, kaum muslimin, ya. Pada tanggal 26 Safar 11 Hijriah, ya, untuk memerangi pasukan Romawi. Di mana? Di kota Abil yang pertama, yang kedua Balqa, dan yang ketiga Mu'tah. Nah, 3 kota itu adalah kota-kota yang berada di Syam. Oke. Silakan dicatat, ya. Saya jelaskan, ini penting. Ini adalah poin-poin penting yang harus kamu catat di buku tulis. Catatlah di buku tulis bagaimana kalian bisa paham ketika kamu mengulangi catatan itu, ya. Selanjutnya, Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid yang masih remaja sebagai panglima pasukan. Nah, ya, jadi yang memimpin pasukan tersebut adalah Usamah bin Zaid.
Selanjutnya, lalu apa peran Abu Bakar di sini? Nah, ini perannya. Hal pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah terpilih menjadi khalifah adalah melanjutkan dan meneruskan pengiriman tentara di bawah pimpinan Usamah. Nah, jadi ketika Rasulullah belum wafat, ya Rasulullah itu telah mempersiapkan pasukan 700 orang. Pada tanggal berapa? Tanggal 26 Safar 11 Hijriah. Nah, dan setelah Rasulullah mengangkat Usama bin Zaid, nah, Rasulullah ketika itu wafat ya pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan diangkatlah Abu Bakar ya sebagaimana pelajaran kemarin kita sudah belajari, dan sudah dipembaiat oleh sebagai khalifah. Maka hal yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar melanjutkan dan meneruskan pengiriman tentara di bawah pimpinan Usama, yang pastinya sudah direncanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hanya melanjutkan dan meneruskan. Lalu apa? Ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berwasiat kepada Usama, Abu Bakar berkata seperti ini. Ya, wasiat. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Usamah bin Zaid, janganlah kalian berkhianat, yang pertama. Yang kedua, janganlah kalian menyerang musuh dari belakang secara tiba-tiba sebelum mereka siap. Yang ketiga, jangan pula kalian mencuri harta rampasan perang. Ya, yang pertama, kalian nggak boleh berkhianat. Berkhianat ini maksudnya apa? Ketika sudah sampai di sana, dia malah kabur. Ketika sampai di sana, ternyata dia bersekongkol dengan orang-orang Romawi di kota Abil, di kota mana lagi? Kota Abil, kemudian kota Mu'tah, dan kota Balqa. Nah, ini maksud dari berkhianat. Kemudian, janganlah kalian menyerang musuh dari belakang secara tiba-tiba sebelum mereka siap. Masya Allah ya. Jadi, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Usamah, sang panglima perangnya, untuk memerintahkan pada prajuritnya, jangan sampai mereka memerangi musuh ketika mereka belum siap. Ya, karena itu adalah sifat bahwasanya dia takut kalah. Nah, tak boleh seperti itu. Karena mereka itu hanya boleh takut kepada Allah. Nah, jadi tidak boleh ya. Kalau kita ambil kesimpulannya, kalau antum sedang ada kompetisi, sedang ada perlombaan, nah, maka jangan sampai kamu memulai perlombaan tersebut sedangkan lawan kamu belum siap. Maka tunggu lawannya sudah siap, tanyakan, sudah siap? Ayo kita mulai. Musabaqah. Tahfiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Istamir. Lanjutkan. Nah, itu maksudnya perang dalam tahfiz Quran ya, hafalan Quran. Siapa yang paling lancar hafalannya? Perlombaan contohnya. Itu ibarat katanya. Ya. Yang kedua, wasiat Abu Bakar yang kedua ya tadi itu, yang ketiga, jangan pula kalian mencuri harta rampasan perang. Jadi, rampasan perang itu tidak boleh diambil untuk milik pribadi. Nah, yang namanya rampasan perang itu adalah tawanan, akhi. Ya. Yang berhak itu menggunakan itu adalah para khalifah. Mau diapakan nanti harta tersebut? Nah, itu adalah hak dari khalifah. Tidak boleh seorang pun dari prajurit maupun panglima mengambil harta rampasan untuk keperluan pribadi. Nah, sama seperti kita bayar pajak, akhi. Ya, kita bayar pajak ini ke
ke pemerintah. Dan pemerintah itu tidak boleh memakai, tidak boleh mengambil harta tersebut dengan untuk apa kepuasan pribadi. Dalam kutip ya korupsi ya. Tidak boleh. Itu sama saja korupsi. Akan tetapi uang pajak itu nanti dimasukkan ke negara dan diolah oleh Menteri Keuangan. Mau diapakan uang pajak ini? Nah, ketika sudah diolah, maka dipersetujukanlah pada petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat negara, termasuk presiden di sana, MPR, seperti itu. Nah, sama seperti ini, harta rampasan perang itu. Kemudian, yang keempat, jangan sekali-kali kalian membunuh anak kecil, perempuan, dan orang tua yang sudah jompo. Ya, orang tua yang sudah jompo berarti sudah tua, Pak. Sudah tua, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Cuma bisa duduk aja, duduk, ambil wudhu, sholat, makan. Itu aja bisanya dia. Dan jangan pula kalian menebas dan memotong pohon-pohon kurma. Nah, tidak boleh menebas dan memotong pohon-pohon kurma. Kenapa? Ya, kita tahu sendiri yang namanya kota Syam itu sudah kota panas. Ya, di sana itu kota yang panas. Yang namanya pohon kurma itu hidupnya tempat gersang. Ketika dah dipotong, nah, maka mana lagi, apalagi bahan pangannya akan mengurangi, sangat mengurangi. Beda dengan negara-negara yang tropis seperti kita, hutan belantara ini. Walaupun kita hutan juga, nah, Menteri Kehutanan itu juga melarang untuk menebang sembarangan, betul nggak? Nah, itulah. Apalagi pohon-pohon kurma, itu tidak boleh ditebang. Akan mematikan perekonomian mereka. Kemudian, yang dilarang oleh Abu Bakar pada Usamah, wasiatnya, dan janganlah membakar kebun-kebun serta merusak pohon yang siap untuk dipetih buahnya. Sudah jelas. Dan kalian akan menemui orang-orang yang berada, kemudiannya wasiat yang terakhir, kalian akan menemui orang-orang yang berada di dalam tempat ibadah mereka yang sedang beribadah. Maka biarkan dan jangan kalian ganggu mereka. Jadi ketika itu tidak disebutkan ya, dia Islam atau tidak. Ya tentu kalau sudah Islam dia ikut perang kan. Nah, berarti di situ ada orang yang beragama Nasrani atau pengikut Nabi Isa ya, dan pengikut Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu yang sedang beribadah, maka jangan diganggu. Sungguh mereka itu masih sama Tuhannya, yakni Allah. Nah, hanya saja mereka masih ragu untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang-orang seperti itu yang dilarang oleh Abu Bakar untuk diperangi karena mereka sedang beribadah pada Tuhan, pada Allah, dan jangan diganggu. Biarkan saja. Inilah wasiat Abu Bakar As-Siddiq kepada Usamah bin Zaid. Nah, baik. Jadi, untuk materinya cukup sampai di sini saja, ya, selesai. Jadi Ustadz akan kirimkan soal nanti. Nah, soal berupa Google Form aja, Google Form. Google Form jadi kalian isi saja, tinggal isi A B C D atau ya A B C D nggak apa-apa biar gampang. A B C D, lalu kalian klik, nah, berapa nilainya, maka itulah kemampuan kalian dari menelaah dan menghafal materi ini, ya, memahami materi ini. Ya, cukup sedikit ya, hanya 3 slide saja. Jadi Ustadz mau latihan kalian harus nilainya ya minimal 90 lah. Karena soalnya sedikit. Entah 5 soal mungkin Ustadz buat. Ya, karena materinya juga sedikit ya. Baik, kita tutup bersama pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum min jami'il akhta'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.